kami mau berterima kasih kepada semua teman-teman, baik teman-teman yang dari YouTube, dari TikTok, Instagram. Kami mau mengucapkan banyak terima kasih ya. Iya, betul. Karena sejak kami tayang perdana, luar biasa kami melihat, kami menerima banyak komentar-komentar yang positif ya. Nah, ini dari Kakak Mary Rosana ya. Dia bilang gini, "Kak, saya terinspirasi dari video-video TikTok Kakak tentang pemulihan rumah tangga. Semakin diberkati ya, Kakak." Oke, Kakak Mary Rosana, thank you buat komen positifnya. Nah, ini coba yang ini akun ini boleh dibacain oleh suami. Ya, ini dari akun bernama Cewek Wakum 9493. Halo Bun, rumah tangga saya sekarang seperti ini. Bun mohon terus berkarya di channel ini Bun, agar kami punya pengharapan bahwa suami kami bisa bertobat dari perselingkuhan. Makasih Bun, Tuhan berkati. Wah, lagi selingkuh ya suaminya. Ya, kita berdoa buat ibu ya, khususnya buat suami ibu. Saya percaya ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan boleh menjamah. Walaupun itu proses, kita harus belajar sabar, tetapi percaya bahwa tangan Tuhan cukup untuk bisa menarik suami ibu kembali ke ibu. Iya, jangan patah semangat ya ibu-ibu ya. Karena di saat kalau suami kita pun sedang selingkuh, ibu terus menonton video-video kesaksian orang-orang, termasuk dari kesaksian video di keluarga hati ilahi, itu akan mengimpartasikan ya imannya ya. Betul. Dan dengan ibu berdoa, saya percaya mujizat itu sebenarnya sedang bekerja buat ibu ya. Ya. Jangan patah semangat. Betul, karena setiap video narasumber yang kami hadirkan itu berbeda ceritanya. Jadi setiap pernikahan punya kesulitan dan punya pergumulan. Tetapi kita bisa belajar dari masing-masing pasangan narasumber yang kita hadirkan. Dari nanti episode ke episode berikutnya, kita akan belajar bagaimana mereka bisa tetap bertahan di dalam pernikahan mereka, di dalam Tuhan. Dan ada lagi nih, kita bacain beberapa komen yang masuk ya. Dari Candle in the Dark ya, Candle in the Dark. Dia bilang gini, luar biasa jujur, sangat memberkati dari yang video kita ya. Ya puji Tuhan, kita memang selalu akan terus berusaha, bukan berusaha ya, bahkan komitmen kita ya. Betul. Untuk menghadirkan setiap apa yang kita ceritakan, kisah-kisah kita itu adalah semua jujur, otentik, tidak ada yang semua yang kita, perjalanan pernikahan kita. Iya, puji Tuhan. Dan ada juga loh dari ini Ibu Oktaviana Siaan. Ya, ini dari Ibu Okta berkata di komennya adalah Shalom Ci, dengan bicara Cici saya sangat tersentuh banget sampai keluar air mata. Saya pun ada permasalahan dengan rumah tangga kami. Nah, kita banyak melihat komentar-komentar mereka yang diberkati. Artinya mereka juga mengalami pernikahan, pergumulan mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kesaksian yang kita saksikan bersama saya dan istri, bahwa kita pun melewati masa-masa sulit kita, tetapi ketika kita sampai hari ini dan kita lihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa, dan saya percaya pernikahan kita boleh menjadikan inspirasi buat saudara-saudara bahwa jangan berhenti di tengah jalan, terus melangkah, terus percaya bahwa ada Tuhan, rencana Tuhan yang indah buat pernikahan kita. Ya, saya percaya terus bersemangat buat ibu yang tadi tulis komen, terus jangan menyerah di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, ini ada juga ya akun Ibu Vicuacu 4904. Dia bilang gini, yang video kita, yang kesaksian kita itu, saya pernah alami yang ibu pernah lakukan, namun kami tidak bercerai, hanya lewat HP sih. Ya bersyukur ya kalau nggak sampai bercerai ya. Cuman Ibu Vicuacu ya, saya bersyukur kalau ibu tidak sampai bercerai, mungkin ya puji Tuhan ya. Cuman kalau boleh saya juga tambahkan, jika tidak bercerai pun bagaimana hubungan ibu dengan bapak, apakah suaminya juga benar-benar mengampuni ibu dan ibu juga mengampuni suaminya, supaya kehidupan rumah tangganya benar-benar merasakan kasih Tuhan ya. Iya. Jadi bukan sekedar bertahan, tapi tidak ada kasihnya. Betul, karena kita lihat memang banyak ya rumah tangga seperti itu yang katanya bertahan hanya karena anak. Betul. Atau kedua karena malu ya. Malu kalau dibilang bercerai ya, betul ya. Ya, kemarin ada satu pasangan dari suaminya, dia berkata dia tidak mau menceraikan istrinya karena anaknya masih kecil. Tetapi setelah besar dia punya rencana. Nah, itu juga
tidak baik ya punya niat seperti itu ya. Iya, ya niat untuk bercerai apapun memang tidak baik. Ya. Mungkin dia niatnya ada hari ini cuma ditunda kelakuan eksekusinya. Ya kita berdoa untuk Bapak yang sedang konseling dengan kita ya. Betul. Supaya digagalkanlah niatnya. Nah, dengan kita selalu mau menguatkan keluarga-keluarga, kami berharap akan semakin banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yang penting kita rendah hati dan mau terus belajar diubahkan. Karena kalau udah adanya yang perceraian atau niat mau bercerai ya sebenarnya pasti sebenarnya udah ada masalah dari salah satu gitu, atau dua-duanya juga bersalah. Salah satu atau dua-duanya kalau udah bercerai nih. Ya. Kayaknya bisa pihak dua-duanya, bisa juga salah satu loh. Ya, tapi saya percaya kan semua itu gak ada yang sempurna, cuma kadar salahnya yang mana yang lebih besar. Ya tetap setiap orang punya kelemahan. Kalau mau dicari, saya punya kelemahan, istri saya juga punya kelemahan. Ya, tapi kita belajar lah dari pernikahan itu. Saya juga ada bagikan tips ya pernikahan, bahwa di dalam Kristus itu ada 6 tips sebetulnya yang harus kita lakukan. Nah, dan di mana salah satu tipsnya itu berbicara bahwa kita harus mengampuni. Ya, mengampuni, dan juga kita harus bisa menghadirkan Tuhan di dalam pernikahan kita, yaitu setiap keluarga itu harus punya mesbah doa, yaitu doa persekutuan memuji menyembah Tuhan, dan di situ juga saling belajar firman tentunya. Jadi suami dan istri itu belajar firman Tuhan. Iya, yang tadi kamu bilang apa tadi, pengampunan. Pengampunan itu sangat penting di dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu isinya pengampunan, selalu ada ucapan terima kasih, rasa syukur, itu yang menjaga ikatan pernikahan. Ya. Karena kamu mau mengampuni saya dan saya juga ngampunin kamu, makanya kita ada hari ini ya. Betul. Bayangkan kalau kita sama-sama tidak mengampuni, hari ini kita duduk satu meja, kita tidak bisa senyum. Iya, jadi waktu kita udah pisah pun sebenarnya kita udah nggak marah-marah, udah nggak kesel-keselan, terus kata kamu udah ngampunin dalam hati gitu katanya ya. Betul. Tapi sebenarnya pengampunan yang sesungguhnya adalah waktu orang itu bersalah, minta maaf, ya baikan lagi. Nah itu ya. Betul. Memang sering sekali kita mengerti pengampunan itu kadang-kadang cuma di mulut ya. Jadi sebetulnya kita setiap mengampuni orang, kita harus menguji di hati kita. Kita harus tanya hati kita apakah kita benar-benar mengampuni dia. Artinya ketika kita mengingat-ingat tentang kejadian itu, apakah masih ada rasa kesel, ada rasa sakit hati. Nanti itu artinya belum tuntas. Benar, makanya waktu kejadian yang saya lihat tembok merah itu ya benar-benar itu ya kamu bilang lah, misalnya gini ya, kamu bilang apakah dites melihat orang itu masih sebel atau apa. Ya memang waktu kita nggak baik itu, saya lihat ingat kamu tuh bawanya kesel ya, bete. Karena kenapa? Kecewa kan. Iya, kecewa gitu kan. Jadi nah dari yang penglihatan itu, tembok itu runtuh, dan itu tiba-tiba hilang aja rasa pahit, kesel, benci itu. Nah itulah yang kita tuh sebenarnya nggak sanggup mengampunin orang tanpa ya itu. Mungkin kadang ada kasus-kasus tertentu gini. Makanya saya tuh sebagai ya perempuan yang lihat banyak orang tuh tidak bisa mengampuni suaminya. Itu problemnya. Ya salah satunya juga termasuk saya kan. Jadi apalagi kalau luka itu menurut ya setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang bisa lah ngampunin. Ada yang kalau memang udah terlalu berat dan dia memang terlalu terluka ya, kita kan nggak bisa menghakimi orang, oh kamu harus langsung ampuni, kan nggak bisa. Kemampuan orang kan beda-beda kalau memang dia terluka. Nah itulah yang saya lihat waktu saya udah nggak mampu dan bahkan akhirnya nyerong jalannya. Itulah balik lagi, kalau kita memang selalu mencari Tuhan di dalam keadaan kita bersalah pun, Tuhan yang nolong loh. Kalau bukan karena Tuhan nolong sih saya juga nggak sanggup. Betul. Jadi kita harus tahu bahwa kita hidup ini ditebus oleh Tuhan. Artinya kita juga menerima kasih karunia, yaitu pengampunan. Dan jelas bahwa Tuhan datang supaya memindahkan kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang ya, betul ya. Nah, jadi jelas di firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya kalau kita hidup di dalam terang, hati kita tidak punya kebencian. Betul. Kalau makanya waktu saya masih kayak benci banget sama kamu waktu itu, kayaknya makin numpuk ya. Ya karena emang waktu itu saya ya khususnya yang belum terlalu mengandalkan Tuhan, belum deket banget sama Tuhan. Mungkin saat itu masih zona nyaman ya. Kadang
sama Tuhannya juga on and off gitu kan dulu kan gitu. Kalau lagi ya pokoknya gitu deh, lagi belum terlalu dekat sama Tuhan, makanya kalau kita lagi membenci kan rasanya kita kayak lagi hidup di dalam kegelapan kan. Betul, firman Tuhan berkata di Iya, dalam kegelapan. jadi hubungan kita juga kayaknya kayak ngalor ngidul lah ya, kadang baik kadang enggak, karena di dalam kegelapan. Kalau kita di dalam terang kan pasti indah, bercahaya kan. Betul. Karena kita ada kebencian nih gitu kan, waktu itu yang terselubung gitu kegelapan, dan akhirnya malah marahnya ke yang ngaco. Maka itu ngeri sekali itu apa namanya, kebencian, kepahitan, Betul. kekecewaan. Betul, sangat mengerikan.